وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita ulang. Jadi tadi mayatnya kan ini biasanya di kamar atau di ruang tamu ditidurkan. Ini jadi kita ini tutup. Ini sudah tertutup memang dengan kain yang satu lembar kain. Ini kan tertutup dari atas ke bawah. Iya, ini kan masuk kainnya. Setelah itu kita angkat. Tadi kita angkat, saya selalu bilang perhatikan kepalanya. Kan sebagian orang kadang mengangkat badan, kepala tidak diperhatikan. Ini alhamdulillah mayatnya masih muda jadi ringan. Alhamdulillah. Nah, ini setelah di sini kita longgarkan kiri kanannya. Ini kan tidak tertutup, tidak ini ada samping kiri kanan, jadi aman, kainnya tidak tersingkap. Nah, baru siapkan sarung. Tutupi antara pusat dan lutut. Ini berlaku sama. Iya. Ini berlaku sama antara laki-laki dan perempuan. Karena aurat laki-laki sama perempuan itu sama. Dalam artian apa? Ketika memandikan itu sama. Yang ditutup antara pusar dan lutut. Sama laki-laki dan perempuan. Bukan hal yang berbeda. Sama. Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin antara laki-laki dan perempuan sama. Aurat laki-laki di hadapan laki-laki seperti ini. Lutut, pusar. Aurat perempuan sesama perempuan sama. Lutut, pusar. Jadi itu sama yang ditutup. Sama yang ditutup. Setelah kita tutup seperti ini kan kain tadi sudah dilonggarkan. Sudah dilonggarkan. Setelah itu kita tarik kainnya. Tariknya boleh dari atas, boleh dari bawah. Sekarang anggaplah kita tarik dari bawah. Jadi sudah ada yang sini yang pegang atau kalau seorang begini. Baru tarik. Ya. Baru tarik, habis, ya sudah. Ini anggap saya bilang tadi mayatnya kan telanjang. Ini nanti bisa digunting jubahnya ini tapi bagus. Jadi enggak digunting. Iya, mahal katanya. Bahaya ini. Jadi ini telanjang. Jadi antum bayangkan ini kulitnya ini jubah, kulitnya. Ya, kulitnya jubah. Jadi sudah ditarik begitu, sekarang proses berikutnya. Sebelum mewudukan, kita tadi apa? Cebokan. Kan begitu? Nah, cebokan tadi kita butuh bantuan 3. Ikan atau 2 paling sedikit. Sebelah sini 1. Ya. Sebelah sini 1. Sul. Ya. Nah, antum sebelah situ, tangan ke sini 1, kepala 1. Ya, kepala. Enggak balik. Mayatnya diam saja. Jangan bergerak. Iya. Sini tangan 1 ya. Ini angkat, kepala di kepala 1. Ya, miringkan. Ini miringnya jangan sampai duduk. Miring saja seperti ini, baru yang memandikan dia urut. Urutnya halus, jangan urut keras. Urutnya halus, begitu bisa di bawahnya ini kan tangan. Dia kan pendak pegang, dia urut. Iya, santai tuh. Jangan keluar kencing itu. Iya, ke saya urut. Baik, urutnya halus, urutnya halus jangan keras. Iya, setelah itu kalau sudah antum yakin, oh sudah keluar ini, baru diturunkan. Baru diturunkan. Iya. Nah, setelah itu dicebokkan. Cebok bisa yang air tadi, ambilkan, siram, baru anak kasih masuk di bawah sarung. Bagian atas dulu, supaya sebentar tidak kembali ke bagian atas. Kan nanti ada kalau ada kotoran di bawah, tidak mengenai lagi yang di atas. Jadi bagian atas dulu, baru nanti ke bagian bawah. Setelah kita yakin seperti kita, pokoknya anggap itu antum. Dirinya antum. Antum yakin bahwa kalau seperti itu sudah bersih. Sudah bersih. Antum sudah buka, tadi sudah ada kos tangan, kita siapkan, buka kos tangannya, ganti dengan yang baru. Ganti dengan baru. Setelah itu kita mulai berwudu. Setelah itu mulai berwudu, mulai dengan tangan kanan.
Seperti antum wudhu. Ada yang siramkan, baru antum gosokkan jari jemarinya, ini tangan. Kanan, baru kiri. Ya, kanan nanti kan tidak bergerak. Ambil kiri. Ya, setelah itu setelah tangan, yang Anda bilang tadi. Di atas perselisihan para ulama, antum kumur-kumurkan atau tidak? Kita tadi pegang pendapat mayoritas. Kumur-kumurkan dan air ke hidung. Berarti tadi ini kan timbah. Ambil, Anda masukkan tangan ke sini yang kanan. Karena kumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu cuma kanan. Bukan dua tangan. Jadi Anda masukkan tangan, baru keluarkan. Setelah itu hilangkan airnya supaya tidak terlalu banyak. Baru masukkan jari. Ini nyata Pak ya. Kasih nyata kita. Ini anggaplah hidungnya mayat. Jadi kita masukkan jari di sini, bukan air. Bukan air, kita masukkan hidung. Kemudian mulutnya kalau tertutup, kita buka bibirnya sedikit kan bisa terbuka. Baru kita gosokkan dengan jari kita. Dengan jari kita. Itu dilakukan kalau antum melakukan 3, berarti 3 kali seperti itu. Setelah itu ambil air. Iya kan? Iya. Kadang kan nanti di sebagian mayat kan kadang terkelupas kulit bibirnya sedikit ya. Antum bisa bersihkan di tangannya dulu, baru diulang lagi. Diulang lagi. Itu dilakukan 3 kali. Dilakukan 3 kali. Setelah itu selesai, maka antum kembali ke tangan. Kan habis wajah. Wajahnya itu sama. Ini setelah hidung dan mulut, wajahnya juga sama. Bedanya 2 tangan. Kan tadi hidung dan mulut 1 tangan. Setelah itu antum wajah 2. Antum basahkan. Ini nanti yang pegang ya. Ada yang pegang. Bukan disimpan di atas mayat. Ya, ini hanya sekedar praktek saja. Jadi nanti antum masukkan 2 tangannya. Baru antum hilangkan air banyaknya. Baru antum lapkan wajahnya. Seperti itu. Batas wajah seperti antum wudhu. Antum lapkan wajahnya, matanya. Ya, bagian luar ya, bukan bagian dalam. Karena ada juga yang berlebihan di sana, mereka buka matanya baru dia anukan air. Bukan, bagian luarnya saja. Ini antum lapkan sekali itu. Ambil lagi 2 kali seperti itu, ambil lagi 3 kali. Seperti itu dilakukan. Ya, sudah selesai tangan. Tangan mudah dan kita bisa siram. Tangan sampai ke siku. 3 kali, kanan, kemudian kiri 3 kali. Kalau antum ganti juga, kalau misalnya karena suasananya memang dalam memandikan mayat itu kadang hilang konsentrasi kita. Kalau ketukar, ternyata kiri dulu baru kanan, tidak ada masalah. Tetap sah mandinya. Karena mendahulukan kanan baru kiri, sunnah. Bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Jadi kalau tertukar seandainya, misalnya tidak ada hal yang membahayakan mandinya. Jadi kanan dulu sampai ke siku, kiri sampai ke siku. Ini bisa disiram. Bisa disiram. Dan biasanya mayatnya masih bisa digerakkan kalau tangannya. Itu bisa kita siram. Nah, setelah itu kepala. Kepala seperti kita wudhu. Kita ambil air, baru kita seperti kita. Ya, angkatkan bagian belakangnya, baru kembalikan ke depan sama telinga. Itu 1 kali, mau antum wudhukan 3 kali, 2 kali, kepala tetap 1. Kepala tetap 1. Setelah itu ke kaki. Kanan, kemudian kiri. Kaki keunggulannya boleh lebih dari 3. Dan dalam riwayat Imam Muslim dalam berwudu, itu boleh sampai bersih. Itu bedanya kaki dengan yang lain. Kalau yang lain, tidak boleh lebih dari 3. Boleh sampai 3 saja. Tapi kalau kaki boleh sampai bersih. Jadi boleh kita siram. Ya, sambil dicuci bersih kakinya. Setelah itu selesai, antum sekarang tinggal mandi. Tinggal mandi. Tadi mandi, kita sudah katakan sama antum, kanan duluan, baru kiri, bagian bawah, bagian atas itu, tapi semuanya itu setelah kepala. Jadi antum mulai duluan itu kepala. Nah, kita katakan tadi, siramnya kalau kepala hati-hati. Jadi kan kepala bisa antum ambil air, siram. Kan ada yang siram. Kan misalnya anak yang mandikan. Ini kan air. Air apa ini? Ini air pertama sudah setelah wudhu.
Air pertama tadi kalau mayoritas juga sama daun bidara. Ya, juga sama dengan daun bidara. Iya, itu air yang pertama. Boleh juga air biasa. Tergantung antum berpendapat yang mana, karena itu diberikan keluasan. Anggaplah dengan air daun bidara. Jadi langsung disiram. Ini siram, jadi hati-hati mulai dari sini. Tidak sampai ke muka. Siram, baru kita arahkan airnya yang memandikan. Arahkan. Wajahnya tidak disiram. Diambil airnya, baru dilapkan seperti dari wudhu. Karena kaidah umum dalam mandi, apa yang tidak bisa disiram, boleh diusap. Misal kejadian ada di pembahasan di buku. Si mayat ada lukanya. Kalau kena air akan keluar darah. Maka di situ antum usap. Tidak antum siram. Antum tidak siram. Maka sama juga dengan ini. Kalau kita siram mukanya akan masuk air. Maka tidak juga disiram. Itu dilap saja. Setelah itu bagian leher ini masuk dalam kepala. Nah, baru disiram. Kanan kan? Kan kalau sudah di situ, sudah di badan, tidak perlu pelayan. Antum bisa siram sendiri bagian kanan, atas. Dari atas ini sampai ke bawah. Bagian kanan. Setelah selesai ini bagian atas, ini sekarang butuh orang lagi. Butuh orang untuk memiringkan. Sekarang untuk memiringkannya kita butuh orang dari sebelah sini. Ya, butuh 2 orang atau 3 orang tergantung panjangnya mayat. Ya, sebelah sini. Nah, kita miringkan. Dari sini sebelah sini, ya kita miringkan seperti ini. Miringkan, baru ana siram dari sini bagian bawahnya. Bagian bawahnya. Kalau sudah ana rasa sudah kena semua, diturunkan. Ya, turunkan. Sekarang pindah ke sini. Pindah ke yang kiri. Seperti tadi, siram dari atas sini, disitulah nanti digosokkan ketiaknya saat itu penyiraman. Pokoknya mulai dari sini nih, kita bisa gosokkan ketiaknya, bisa dari sini. Kan air daun bidara. Sampai ke bawah. Selesai, sama dengan tadi. Kita balikan lagi. Seperti tadi, kita butuh orang 2 atau 3. Tergantung nanti panjang, tinggi, pendeknya, mayat dan berat ringannya. Karena mayat itu ketika meninggal lebih beratnya. Bertambah beratnya daripada yang hidup. Jadi antum butuhkan orang tergantung ini. Antum butuhkan berapa orang. Jadi karena untuk membalikan ini butuh lama. Bukan sebentar seperti tadi. Untuk menahan begininya. Kita butuh waktu lama karena mau disiram dari atas sampai ke bawah. Kita butuh orang situ yang pegang. Jadi kita balikan lagi sini. Selesai itu, selesai sekali. Itu selesai 1 kali. Antum bisa paham ini? Kemudian yang kedua sama dengan yang pertama. Kurang wudhu itu saja. Yang ketiga sama dengan yang pertama. Yang kurang wudhu. Itu saja. Yang kurang wudhu sama airnya. Airnya kan kita sudah siap 3 ember. Sudah siap. Air terakhir itu kapur. Itu berapa kali pun antum mandi, 5 terakhir kapur. 7 terakhir kapur. 9 terakhir kapur. Itu yang perlu antum perhatikan. Kan mandi itu kalau antum melihat 3 cukup, sudah. Tapi kalau dibutuhkan 5. Kalau dibutuhkan 7. Kalau dibutuhkan 9. Tapi jadikan selalu air terakhir kapur. Jadikan selalu air terakhir kapur. Nah setelah ini kan sudah selesai 3 kali. Sekarang kita handuk. Kan kita handuk. Ya, kepalanya. Ya kan? Mukanya semua badannya dikeringkan. Apalagi bagian kepalanya. Khusus perempuan. Boleh dia sisir dan dia kepangkan 3. Ini kebetulan panjang rambutnya anggotaku ini. Iya. Jadi rambutnya itu samping kiri kanan. Dibuat seperti tanduk samping kiri kanan. Kemudian bagian tengahnya. Dan dijadikan semuanya ke belakang. Diikat menjadi 3. Itu khusus perempuan. Khusus perempuan. Nah, dikeringkan. Nah, sekarang kita kalau misalnya saya juga yang menyiapkan kafan.
Seperti ini kejadiannya. Setelah saya selesaikan mandi, ini yang lap orang lain. Yang urus jenazahnya tadi ini sisir rambutnya, dia kepangkan, itu orang lain. Sekarang saya ke tempat mengkafani. Ke tempat mengkafani. Sekarang kita siapkan kain kafan. Kita di mana? Sana. Ya. Oh, enggak bisa dilihat itu ya. Kami geser ini, Pak. Iya. Baik, kita geser kerandanya. Mayatnya enggak usah turun. Karena sebentar kita butuh angkat mayatnya. Iya. Ini kan biasanya yang sudah lengkap sekarang itu sudah ada talinya. Banyak disiapkan. Talinya itu perlu antum ingat karena sekarang biasanya juga pakai terpal seperti ini. Pakai terpal seperti ini, berarti talinya itu jadinya 2 lapis. Di bawahnya ini terpal, boleh antum siapkan dulu talinya sesuai dengan panjangnya. Ya. Ini bagian atas. Nah, setelah itu baru terpal. Yang biasa sekarang kan orang sudah pakai terpal begini untuk bagian paling luarnya. Paling luarnya. Nah, setelah terpal, masukkan lagi talinya. Di atasnya, karena ini tali untuk kain kafan, tali yang itu untuk terpalnya. Itu yang harus antum perhatikan ini, yang sekarang begitu. Kalau dulu kan cuma kain kafan langsung. Ini sekarang orang sudah ada terpal. Ini praktik. Sekarang ini sudah seperti itu. Ini nanti bisa ditambah talinya, tergantung kebutuhan. Ini hanya sekedar untuk awal. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, tergantung antum kebutuhannya berapa di mayat yang antum nanti persiapkan kain kafannya dan yang lainnya. Setelah itu, nah tadi, kalau kainnya beda, pilih yang paling luas, yang paling bagus, paling baru, di paling bagian bawah. Tapi kalau karena ini kain kafannya sama, semuanya sama-sama dibeli baru, maka tidak perlu antum pedulikan seperti itu. Langsung saja. Taruh parfum. Itu ya seperti itu. Biasanya tidak dibuka tutupnya, itu lambat. Jangan susah buka tutupnya. Iya. Kita pakai dengan parfum baru satu lagi. Parfum lagi. Tidak apa-apa habis dah. Nah, itu pakai parfum. Nah, ini tadi kapasnya. Ini kapasnya ini disiapkan saja dulu. Boleh sudah diangkat mayat, baru ditaruh. Boleh, karena kita tidak tahu nanti di mana pas pantatnya. Jadi boleh hanya disiapkan saja dulu. Di situ, pakaikan parfum. Nah. Pas ya, 1 botol ya, dijual ya. Alhamdulillah. Nah sekarang kita proses angkat mayat. Ini kan tadi kita sudah lap. Sudah lap. Setelah lap itu tadi, sudah lap bersih.
kain panjang. Jadi tutup kembali pakai kain itu. Kain yang panjang tadi. Kita tidak angkat dengan kain pendek. Kan akan tersikap nanti di saat bawa. Iya. Jadi kita ini angkat pakai sudah tutup kembali dengan kain ini tadi. Sudah taruh ini, tapi jangan lupa sebelum ini ditaruh yang panjang ini, longgarkan ini kanan dan kirinya. Supaya mudah sebentar diambil. Itu tujuannya. Jadi kita tutup. Setelah dilonggarkan itu tutup. Setelah itu tarik. Kain ini basah. Ini yang basah tadi. Kita tarik, kita keluarkan. Nah, setelah itu rapikan ini sampai ke bawah badannya. Nah, baru kita angkat. Sekarang kita angkat ke kain kafan. Ingat, yang perlu antum pikirkan dulu awal konsentrasi. Bagian apa yang lebih panjang? Ya, kepala. Lebih banyak daripada kaki. Itu cara antum meletakkan di situ. Jadi kita angkat. Nah, ini kan lebih panjang kepala daripada kaki. Nah, setelah itu paskan kain pantatnya tadi. Paskan di pantatnya. Nah, setelah itu sebelum antum bungkus, longgarkan ini. Ini kiri kanannya. Longgarkan. Nah, setelah longgarkan, sekarang kain paling atas sini. Tadi, untuk melihat ingatannya antum. Kita yang mana dulu? Kita lipat. Kanan. Kita lipat ini kanan. Sini, kiri. Dulu, seperti itu. Sudah seperti ini, jangan dulu dirapikan. Tarik kainnya. Dari bawah. Tarik. Kan mudah ditarik karena kita sudah longgarkan. Kalau belum itu susah. Karena kejepit nanti di mayat. Nah, sudah seperti ini, baru kita rapikan ini. Sebelah sini. Yang bagian bawah. Kita rapikan sampai ke bawah, baru ini. Kalau cara kita begini, nanti mayat gini. Saya contohkan. Kita di kuburan, nanti akan miring begini. Menghadap ke kiblat. Jadi kain yang tidak jatuh. Jadi kalau antum duluan yang ini duluan, ini dulu baru ini. Nanti ketika antum begini, kainnya jatuh. Akhirnya mayatnya tersingkap. Itulah rahasianya kenapa tadi Ibnu Qudamah rahimahullah beliau katakan sebelah sini dulu baru ini. Ya, ini kan anggaplah kita gini, kalau begini nih nanti kita tidak perlu gulung di bagian atasnya. Kan ini sudah akan saling menindis. Kita kanan, kepalanya kita tidak lipat dulu ya, karena kasihan dia. Iya, kan kiri. Nih, terakhir. Nah, ini kan sudah dari situ sampai sini. Ini kan nanti, ini paling banyak. Jadi ini kainnya, sebagian kan dia perlu gulung. Kalau antum seperti itu tadi, tidak perlu gulung. Di atasnya. Kita tadi, kita perlu gulung kan. Kadang kita lihat orang dia kasih begini. Dikumpulkan baru dia lipat. Begini. Itu diperlukan kalau kita lipatannya enggak pas atau kainnya sedikit. Kalau kainnya lebar seperti ini kan cuma begini, enggak akan jatuh. Jatuh. Ini bagian sini kita baru satukan, arahkan ke sini. Baru ikat. Tengahnya kan sudah aman. Bagian kaki juga seperti itu. Arahkan ke sini, baru ikat. Setelah itu, alhamdulillah, baru ini. Di belakang, baru ikat seperti tadi. Itu sudah selesai. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Sudah. Aman. Oke. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Jadi, antum paham ya? Bisa ya? Itu sudah selesai. Tinggal dikuburkan. Sebelumnya sholati dulu. Sholat tidak perlu praktek kan? Karena lebih mudah. Lebih mudah, cuman berdiri. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe, like, dan share.